Eh, Selamat malam semuanya, semua stokis. Malam ini kita mau ngebahas masalah waranti digital atau kartu garansi digital yang memang eh, sudah kita persiapkan untuk bisa apa digunakan. Dan malam ini saya juga mengundang tim supporting saya, ada saudara Dika dan ada juga bagian gudang kita si Pandi untuk Pandi. menjelaskan juga mengenai masalah waranti digital karena kemarin kita udah ngobrol sama vendornya. Hmm. Jadi kita mau kartu garansi digital ini kita mulai berlakukan, tapi tentunya nanti ada sosialisasi, kemudian juga cara pemakaian dan juga plus minusnya bagaimana kartu waranti digital ini bisa menghemat hal-hal yang tadinya harus menggunakan manual. Juga ini berkaitan sama yang kemarin kita ngomongin ada invoice invoice yang mau diterbitkan supaya bagaimana kita mengantisipasi mengetahui barang-barang yang pre-produk ataupun redemption kita itu takutnya disalahgunakan untuk dijual di di marketplace. Makanya kita berusaha mencari jalan solusi bagaimana mengatasi hal ini. Nah, malam ini saya sudah join ini ada saudara Pandi bagian gudang dan ada saudara eh, Dika menjadi tim support kami untuk kemarin udah dijelaskan mengenai pemakaian kartu garansi ini dan pelaksananya seperti apa. Nah, ini saya serahkan ke eh, Saudara Pandi dulu untuk menjelaskan sedikit tentang waranti digital, nanti dibantu sama Saudara Dika untuk bagaimana pengaplikasian kartu waranti digital ini supaya teman-teman stokis di sini tahu fungsinya, penggunaannya dan juga bagaimana pengaplikasiannya. Oke, saya silakan untuk Fandi dan Dika untuk menjelaskan. Silakan. Ya. Siapa dulu, Pak? Fandi aja dulu. Oke, selamat sore semuanya. Eh, Kalau dari saya memang udah eh, coba untuk lihat aplikasinya, tapi baru sekilas, baru untuk demo saja. Tapi secara garis besar itu nanti aplikasi kita ini, yang Sidik ini akan mendukung untuk kartu garansi di digital. Jadi setiap produk kita itu nanti akan didaftarkan di dalam sistem Sidik ini. Kemudian nanti SN-nya itu akan didaftarkan ke sistem sehingga setiap produk yang keluar masuk dari Prive itu akan tercatat di sistem Sidik ini. Jadi untuk kedepannya nanti supaya kartu garansi ini mudah untuk di tracking dari Apa? sisi kantor, customer, atau sisi downline seperti stokis juga gitu. Uh, Kalau dari yang saya lihat sih kemarin dari Sidik ini lumayan membantu di bidang untuk ini ya, administrasinya. Karena lebih simple, tidak usah memasukkan data, mencetak data manual, mencatat data manual sehingga ada data yang salah atau kartu garansi yang hilang sehingga sangat mudah untuk mengecek eh, masa garansi yang udah dibeli dari kantor Prime. Eh, ya, kemudian juga ini akan membantu untuk customer juga mudah untuk mengklaim garansi karena dari aplikasi Sidik ini akan menyediakan aplikasi untuk masing-masing customer yaitu customer akhir. Jadi customer itu tinggal mencatat atau men-scan serial number yang terdapat di produk kita dan mereka kan bisa mengetahui masa garansi produk mereka itu ada berapa lama. Jadi customer nanti akan uh, diarahkan untuk mengaktifasikan garansi mereka sesuai dengan username yang ada yang sudah terdaftar di aplikasi Sidik. Nah, mereka juga nanti bisa men-tracking ini produk ini sudah berapa lama sih umurnya, apa masih bisa digaransi atau enggak gitu kan. Terus apabila ada salah apa namanya
Klaim garansi juga bisa dilakukan dari aplikasi, dari handphone. Gitu. Jadi sangat mudah. Juga bisa di tracking misalnya produk yang rusak ini sedang diperbaiki sudah berapa lama gitu kan. Keluhannya apa juga nanti terdapat status di aplikasi tersebut. Nah, kalau dari saya sih sangat mendukung sekali untuk aplikasi Sidik ini karena akan membantu sekali ke depannya. Sehingga untuk pendataan atau proses klaim garansi itu menjadi terstruktur ya, lebih rapi gitu. Cuman untuk lebih detailnya ke dalam aplikasi itu sendiri mungkin akan bisa dijelaskan oleh Mas Dika. Kalau ada nanti apa namanya sistem yang perlu diaplikasikan sesuai dengan yang dibutuhkan Prime gitu. Kalau dari saya sih itu dulu Pak. Oke, terima kasih Mas Pandi. Oke, silakan Dika, itu bisa ditunjukkan apa mungkin itunya bentuk secara sederhananya mungkin dari video atau apa gitu yang mungkin bisa ditampilkan sehingga teman-teman stokis ini punya gambaran. Silakan. Siapa? Ini saya izin share screen dulu ya. Ya, silakan. Udah kelihatan, Pak? Udah. Nah, yang lanjutan dari Pak Fandi, ini cara pendaftaran dan klaim garansi dari aplikasi Sidik dari pihak konsumennya. Mungkin seperti itu, Pak, gambaran untuk dari pihak konsumen. Ya, itu masih sebagian kecil dari fungsi Sidik ini. Masih banyak beberapa fitur yang kita nggak tahu. Saya hari ini udah tadi berusaha ngundang eh, pihak Sidiknya ya, tapi belum bisa dihubungi ya, Dika. Jadi mungkin Iya, Pak. kita belum bisa ngobrol langsung, tapi kita kemarin sudah didemokan untuk pemakaian secara langsung, sehingga menurut kita itu sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan, khususnya untuk masalah garansi, invoice, dan beberapa hal yang mungkin memang itu apa ya menjadi urgensitas buat kita di Prime, buat teman-teman stokis juga yang barangnya mungkin memang sangat butuh untuk garansi, khususnya yang produk-produk dibeli langsung, yang bukan redemption ataupun yang pre-produk. Yang redemption dan pre-produk tetap kita cover garansi, tapi tentunya seperti yang pernah kita bahas di Stokis meeting sebelumnya, di Zoom sebelumnya, bahwasanya produk pre-produk sama redemption itu nanti serial number-nya berbeda dengan
produk utama yang diorder stokis atau di reload stokis melalui kantor seperti itu. Nah, jadi ini kita berusaha bagaimana merapikan semua produk-produk Prime yang ada device kita ini supaya rapi dan tentunya memudahkan teman-teman stokis di sini Bapak Ibu untuk supaya kalau ada klaim garansi lebih mudah dan juga menjaga menghindari supaya barang-barang produk device-nya kita ini tidak disalahgunakan dalam hal penjualan ataupun apa ya kita bilang dipakai untuk hal-hal yang malah merugikan stokis sendiri seperti itu, mungkin dijual undercutting atau mungkin dijual di marketplace dengan cara-cara yang nggak sehat seperti itu. Nah, itu sedikit banyak untuk mengenai masalah klaim garansi. Nanti kalau implementasinya secara langsung, pada saat kita mau implementasi, pasti kita libatin Bapak Ibu, pemakaiannya sangat mudah. Nanti untuk klaimnya itu tinggal download aplikasinya di Google Play Store. Nanti semua teman-teman bisa download, karena kita tahu semua teman-teman kita di lapangan sana sudah pakai Android, termasuk iPhone, itu aplikasinya tinggal di-download dan tinggal diisi serial number-nya, dan nanti gampang banget untuk klaim garansinya ke kita. Seperti itu. Jadi itu so far sedikit gambaran besarnya mengenai pemakaian aplikasi Sidik ini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya sedikit, nanti kita bisa bantu jelasin buat Bapak Ibu di stokis sini. Kalau nggak ada, nanti kita mau sharing lagi beberapa hal yang berkaitan dengan produk kita ataupun apa servisnya kita. Kebetulan di sini ada tim teknisi kita, ada saudara Ramdan, nanti juga bisa bantu menjelaskan untuk masalah kerusakan-kerusakan barang yang kita alami selama ini. Oke, silakan Bapak Ibu, atau Ya, Mas ada yang Ardi. mau menanggapi, silakan. Ya, saya Mas Ardi. Ya. Mas Ardi, tentunya untuk garansi itu kan berdasarkan serial number. Serial number yang ada yang saat ini itu yang terbaru, itu yang sudah ada di alat kita yang di bawah itu. Ada 2 baris. Nah, Ya. sedangkan yang sebelumnya kan nggak ada, Pak. Bahkan Ya. hanya stiker, itu kan nggak mungkin. Bagaimana Ya. kita bisa masukkan? Artinya begini, artinya kartu garansi Sidik ini berlaku untuk yang baru ini saja atau yang sebelumnya. Karena begini Mas Adi, seperti saya ini, saya kan masih ada beberapa yang ada apa namanya, bukan barcode ya, ada kodenya lah, kode yang kayak laser itu kan, yang terbaru kan seperti itu. Memang kita yang baru ini, oke lah, sementara ini belum ada yang komplain ya, belum ada klaim sampai rusak. Nah, bagaimana saya ini kan bisa menerima itu kan banyak yang sebelum ini, yang batch sebelum ini. Banyak sekali kerusakan. Nah, bagaimana nanti kalau itu diberlakukan, sedangkan itu masih ada kerusakan yang tentunya belum dari 1 tahun ya, tidak ada serialnya, itu bagaimana menyikapinya? Ya, nanti barang-barang yang stok yang sudah ada sebelumnya, yang sudah beredar Pak Sugi, nanti kita pasti akan bantu. Artinya ini kan nanti kartu garansi ini akan berupa digital. Artinya kita cuma nempel barcode atau stiker di kotaknya untuk bisa di-scan. Jadi nanti semua mungkin stoknya Pak Sugi yang tersisa, misalnya stoknya Pak Sugi, dan ketika kita itu udah cetakin stikernya, nanti itu barcode-nya akan dicetak oleh sistemnya Sidik gitu. Sebagai pengenalnya, nanti kemudian bisa kita bagikan itu untuk ditempel di kotak masing-masing dari pemilik barang. Misalnya Pak Sugi ada berapa unit Itera klasik, berapa unit Itera premium, seperti itu Pak Sugi. Jadi nggak usah khawatir, ini gampang artinya trackingnya. Yang serial number yang dimaksud itu kan ada 2 itu. Ada nggak contohnya yang saya nggak bawa sih, yang baru di ruko kan ada 2 itu, dua baris itu, dua-duanya kan tentunya untuk pengisian sudah diaplikasikan seperti itu kan? Ya, itu Mas Pandi gimana? Itu yang serial number terbaru kita? Kan ada 2 ya Mas Pandi. Kalau yang terbaru itu yang ada di bodinya Pak. Di bodinya yang dibokong itu kan ada 2 baris itu. Iya. Rencananya sih nanti yang dimasukin ke sistem yang terbaru sih Pak, serial number yang terbaru. Bukan, maksudnya kan ada 2 baris itu Pak. Iya. 2 baris, dua-duanya kan? Itu 1 baris Pak, itu karena memang dia panjang jadi. Oh gitu. Iya, itu semua 1 baris, itu semuanya jadi serial number. I know. Makanya jadi pertanyaannya kalau itu 2 baris, sebetulnya itu 1 ya. Iya. Jadi menyambung ya. Oke. I know. Oke. Paham, sudah Pak. Oke, silakan yang lain. Pak Sugi, selain Pak Sugi ada lagi yang mau bertanya?
Jadi ini Ini yang Pantun, tersisa ini nanti kita berikan ke Mas Fandi ya. Kita udah ya catat nanti semua sih itu Pak. nanti di Ke data Excel Pak. itu sudah Hmm. nanti tinggal kirim aja. Ya nanti tinggal di Oke, data siap. kita buat pendataan. Oke, thank you. Ya mungkin gimana Panton? Ada yang mau ditambahkan Pak atau mau ditanyakan? Ya, tentunya Bapak Ibu yang ingin mengetahui sistem garansi yang terbaru ini dengan sistem QR ini kayaknya lebih canggih ya daripada kita cetak-cetak, kita print-print, terus harus Iya Pak, ini isi-isi. digital Pak. Zamannya digital, Jadi it's udah era okay. digital, Ya, kita juga green environment, green report lah, kita nggak cetak-cetak lagi. Jadi ini mungkin salah satu alternatif kita yang terbaik saat ini untuk yang garansi. Nah, tentunya nanti dari garansi ini kita bisa develop ke yang lain-lain ya. Jadi dari garansi ini kita bisa cegah ini. Ya tentunya nanti kita akan pelajari sistemnya. Tentunya kami segera akan aplikasikan ini kalau memang Bapak Ibu merasa ini lebih gampang ya. Jadi semua pakai sistem scan barcode saja. Itu sudah tersimpan datanya. Oke, mungkin yang lain mau bertanya silakan Bapak Ibu. Ya silakan Ya, mungkin ya, Pak Yona atau yang mau lain-lain. tanya, mau tanya, Ya Pak. silakan Pak Yona. Itu yang menginput berarti masing-masing konsumen ya? Betul Pak, nanti itu download aplikasi. Jadi setiap pembeli itu akan diarahkan untuk download. Tapi nantinya pengarahan itu kan tentu melalui stokis. Stokis yang akan ngasih tahu nanti untuk garansinya, klaimnya, download aplikasi Sidik di Google Play Store. Kemudian nanti lakukan scan dengan handphone kayak kita scan QR seperti itu. Oke, Itu ke mungkin, kotak barang yang ada kode barcode-nya, nanti kemudian langsung masuk ke ke aplikasi tersebut. Nah, tinggal nanti kalau udah diaktifasi tanggal pada saat yang scan itulah yang dianggap sebagai tanggal bermula garansinya seperti itu Pak Yona. ya, itu kan apa? Nggak mungkin kan kita itu sebagai stokis memberi pengarahan, ngajarin satu-satu ke konsumen yang ada di banyak tempat gitu kan. Jadi kan mestinya panduan itu ada di dalam DOS, Pak. Oh iya bisa, nggak ada masalah. Ya, Nanti tentunya kita panduan akan nanti di tambahin. dalam DOS. Lalu yang perlu kita antisipasi ketika orang itu tidak melakukan registrasi, itu apa yang akan terjadi? Jadi kalau misalnya ada yang tidak melakukan klaim, tapi kemudian dari sisi stokis Pak Yona misalnya melaporkan, Pak ini barang sebenarnya udah keluar. Tentunya nanti kita akan kembali ke stokis yang punya data barang. Artinya pada saat barang keluar, misalnya Pak Yona reload 10 unit tuh Itera Classic. Tentu kan kita ada pencatatan serial number-nya. Seperti itu. Nah, pada saat kemudian nanti dia klaim dan tidak menggunakan aplikasi itu karena mungkin belum tahu dan memang belum diaktifasi, tentu kita akan balik nanti cross-check database-nya Pak Yona. Artinya barang yang ada, serial number-nya itu betul nggak berasal dari stokis Pak Yona misalnya, kita kan bisa ada tracking-nya. Jadi nanti ada masternya, sehingga nanti tentunya kita bakal nggak kesulitan lah untuk men-tracking ini. Lebih bagusnya sih kalau memang ada kerjasama dari si pemilik barang yang dia mendownload aplikasi itu, sehingga kita nggak usah kerja dua kali Ini ngecek Pak, sekali lagi serial number-nya seperti itu Pak. keluar dari saya itu kan bisa aja seseorang ambil paket, beli 8 gratis 1. Sudah keluar dari saya, tapi kan belum keluar dari dia, Pak. Nah, kapan keluarnya kan kita nggak tahu. Itu piye, Pak? Ini gitu tuh ya. Ya, makanya kan Pak, kalau misalnya mau memudahkan, ya pasti kan orang ini download aplikasi dan kemudian otomatis aplikasi itu dihidupkan, notifikasinya akan bekerja dan kita juga akan menangkap. Tapi kalau memang nggak melakukan itu, makanya kita akan kerja dua kali, men-tracking melalui stok barang ataupun database barang yang dimiliki masing-masing stokis. Misalnya ketika kami tracking serial number ini, ternyata ada di stokisnya Pak Yona, misalnya seperti itu gitu. Nah, mungkin nanti besok next kita akan konfirmasi ke Pak Yona. Betul Pak, ini ada penjualan, tadinya ini begini-begini, ya sedikit apalah administratif lah sifatnya seperti itu Pak Yona. Tapi kita sih berharap ada edukasi yang memang nanti stokis ataupun pemilik barang untuk ngasih tahu ke usernya atau dia baca di panduan itu sehingga memudahkan kita untuk supaya tracking ini dapat berjalan dengan mudah gitu loh, kartu garansi digital ini seperti itu Pak Yona. Iya. Ya kita perlu mengantisipasi berbagai skenario gitu loh Pak. Pasti. Jadi kalau seperti ini barang dari stokis ke pembeli yang langsung beli paket, keluarnya identifikasinya gimana. Kemudian kalau konsumen
beli nggak registrasi. Nah itu gimana mengidentifikasinya. Lalu kalau ini juga Pak, yang saya lihat tuh ketika stok kosong, kita mau beli nggak ada stok. Nah kita sebagai stokis ini kan punya ini toh Pak, produk dari yang redemption, dari yang promotion itu kan ada Pak. Itu kan sangat membantu ketika barang kosong untuk puteran gitu. Barang kosong kita beli pin kapanpun kan bisa. Nah barang yang langka ini kan tidak ada dari kantor. Nah selama ini kan terbantu dari produk redemption dan promotion yang ada di stokis. Nah padahal itu nanti akan dibedakan. Ini redemption, ini promotion, ini top up. Nah, ketika barang kosong, kita keluarkan redemption kita atau promotion kita, terus, nah itu gimana gitu loh Pak? Ya, tetap aja perlakuannya sama Pak Yona. Kan kita udah bilang barang pre-produk sama barang redemption tetap kita cover garansinya, walaupun kita bedakan serial number-nya. Tentu kita ada pengkodean sendiri untuk produk-produk ini gitu loh. Ada pengkelompokan ataupun pengklasifikasian terhadap produk item-item produk ini gitu loh. Tapi tetap perlakuan garansinya kan sama, artinya tetap mendapat perlindungan garansi kalau terjadi kerusakan, kecuali masa garansinya sudah habis. Jadi nggak usah khawatir, artinya Bapak menggunakan stok manapun Itu tentunya boleh kita ya? udah akan, iya tetap akan Nggak bisa masalah ya tracking. Pak ya? Nggak ada masalah, Stok, kita tetap akan tracking karena di database master kita nanti saya udah ngelihat itu proses penginputannya itu tetap masuk seperti itu gitu. Jadi nanti kita pasti akan kerja agak ekstra ini buat menginput semua database barang kita yang masuk dan memang nanti sisa-sisa barang yang ada di stokis juga pasti akan kita lakukan pendataan. Ya, ini memang agak kerjanya agak riskan sedikit, tapi nanti kalau udah jalan pasti akan memudahkan banget buat kita di Prime Indonesia seperti itu sehingga kita tahu barang kita ini ada di mana, serial number-nya berada di mana dan ya penyalahgunaan itu bisa lebih kecil, bisa lebih jadi seminimalis mungkin, seminimal mungkin kita tekan seperti itu Pak Yona. Jadi ini kan secara digital. jadi kalau misalnya nih barang kosong, di kantor barang kosong, atau mungkin bukan kosong lah, bisa kosong selama sebulan misalnya, lalu kita keluarkan untuk pembelian itu barang yang sebenarnya statusnya redemption atau promotion, itu tetap tetap nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah kan kita udah sepakat kan Nah, artinya barang pre-produk cuma sama redemption kemarin tetap. kan dikatakan kalau yang promotion itu perlakuannya terhadap garansi di nomor 2 kan. Nah, padahal orang ini kan beli kan nggak tahu Pak bahwa itu promotion atau apa. Jadi artinya harusnya kita nggak usah ada kebijakan kalau promotion itu di nomor 2 kan gitu Pak. Dia sebagai pembeli kan terima saja apa yang barang dikirim Pak. Ya, kan dari sisi pembeli kan nggak tahu Pak. Yang ada kan nanti kami dari sisi servisnya, dari sisi itu sistematisnya tentunya kita yang menentukan. Dan juga Nah, misalnya kalau saran saya barang jangan ada kebijakan gitu, Pak. Kalau promotion nomor 3, redemption nomor 2, top up nomor 1 misal gitu, kalau bisa jangan begitu. Tetapi ya kita evaluasi terus. Kalau load-nya teknisi meningkat, kita segera tambah teknisi atau gimana gitu, Pak. betul, itu pasti kita Oke, situasional Pak Yona. gini Pak Gimana? Ardi, Mm-mm, Ardi gimana ya, Pak? Pak Yona, Mm. saya setuju. Jadi begini, kalau kita memang itu memperlakukan hal yang sama, kenapa kita mesti membeda-bedakan? Itu Iya. clue-nya saja. Clue-nya saja kan yang gini. Kalau memang itu redemption ataupun promotion itu diperlakukan dalam hal untuk garansi adalah sama, kenapa kita mesti ribet-ribet gitu loh Mas Ardi? Kalau itu memang Ya, itu sama loh. Toh yang sebetulnya mengikat itu kan kode serial number. Nah, serial number itu kan Mas Fandi nggak akan memilah-milih, oh serial number ini untuk redemption, ini untuk reload, dan sebagainya. Apa nggak tambah pusing lagi Mas Fandi itu? Oh ini adalah untuk redemption. Kalau itu kita bicara tentang perlakuan daripada garansi yang sama. Kalau menurut saya sih begitu. Nah, kalau mengantisipasi tentang nanti penggunaan dan sebagainya, itu kok terlalu kita kerja yang terlalu berat, tetapi sesungguhnya orang itu punya celah semua kok. Nah, ya nggak apa-apa. artinya yang penting kalau memang itu pelakuan yang sama, kenapa kita mesti beda-bedakan? Itu aja dari tadi saya dengerin, loh kalau memang itu sama, kenapa mesti dibeda-bedakan? Apa Nggak nggak ada tambah ribet? tujuannya.
tambah ribet gitu loh maksud saya. Iya. Coba mungkin Ya, yang lain nggak bisa. apa-apa Pak Sugi, Pak Yona itu kan wacana dan tentunya kan kalau di dapurnya kami tentunya kita ada apa ya, ada klasifikasi, ada pengkodean untuk semua barang-barang kita. Nah, ini kan wacana dan pasti sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau memang situasi pada saat seperti yang dibilang Pak Yona nanti situasi stok barang kita kosong, tentunya kita fleksibel lah. Kita tentunya mengacu kepada kebutuhan di lapangan karena intensitas ataupun pergerakan stok itu kan sangat penting untuk menjaga apa ya kondisi jaringan kita di lapangan, network kita seperti itu gitu. Jadi itu nggak perlu dikhawatirkan. Kita Oke. pasti berusaha sebaik Oke. mungkin bagaimana mengantisipasi hal-hal yang memang akan terjadi di lapangan kan. Saya setuju Mas Ardi. Mungkin begini, kalau bisa saya garis bawahi begini Mas Ardi. Kalau saya melihatnya adalah, oke lah, itu sesuatu yang sama, perlakuannya sama. Kalau dengan kode yang baru ya, kita bicara tentang kode ya, kode yang klasik. Kita bicara tentang klasik karena yang krusial itu di klasik. Kalau memang kodenya itu ada itu di punya Prive, itu berarti milik Prive. Karena begini, kita bisa lihat di lapangan, banyak yang sama persis produk. Bisa saja mereka memanfaatkan ya untuk bisa ikut garansi di kita. Tapi kalau kita udah punya kode yang sudah spesifik, akan ketahuan siapa yang bermain. Kalau menurut saya itu lebih ke sana. Iya. Ya karena kan, yang niru tuh persis banyak loh. Ya, apa sih susahnya bikin stiker sama persis? Canggih kita itu. Tapi kalau yang namanya serial number walau dia palsu, tidak ada di datanya BIS kita, otomatis dia adalah palsu, kan gitu. Menurut saya sih itu. Jadi lebih kepada bahwa serial number yang ada di tempat kita ini ada benar-benar yang dikeluarkan oleh Prive. Mereka bisa aja mengeluarkan sendiri, ya kan? Tapi kan nggak ada data di kita. Oh ini berarti palsu. Kita bisa klaim atau kita bisa masalahkan hal itu. Nah jadi kalau menurut saya lebih proteksi ke kita ini ke dalam supaya orang luar nggak main-main untuk ikut nimbrung di garansi kita. Menurut saya kok gitu ya. Mungkin yang lain coba. Oke Pak, saya tambahkan sedikit untuk yang masalah service ya. Ya, tentunya produk yang rusak atau apa kami juga perlakuan sama. Ya, juga kami nanti juga akan umumkan tidak ada selisih lah, maksudnya kayak ada yang PIN, yang redemption atau yang free. Jadi kalau memang rusak kirim ke kantor, tentunya kami akan sesuai tanggal ya sampai di kantor, dicek dulu, diperbaiki dan itu kami juga akan memberitahukan ke para stokis di sini ya. Kita juga harus paham kerja di bagian gudang dan bagian teknisi servis itu pasti butuh waktu. Jadi juga kita mau tertibkan yang seperti wah harus cepat apa segala macam ini itu kita nggak akan ladeni. Ya jadi kami sangat profesional. Kami juga akan melakukan tanggal datang kapan. Ya contoh aja kita servis komputer ya datang padahal cuma ganti baterai apa dan lain-lain mungkin dia ada stoknya apa segala macam juga minimum 5 hari Pak sampai 14 hari kerja. Itu tadi saya baru temui pengalaman seperti itu. Ya, harganya sekian, ongkos perbaikannya sekian, nah itu langsung diberitahu. Jadi minimum 5 hari kerja, Pak. Dan ada tracking ya yang penting ya. Karena kan kita harus cek dulu, alatnya. Jadi kalau orang mau tunggu, sebaiknya barangnya ditinggal. Ya Pak, ini kami tanda terima dulu, kita cek dulu. Karena kan tentunya ada aturan. Jadi kalau mereka itu semuanya mau cepat, alasannya ini mau lagi terapi gini-gini, ya kami bisa paham. Tapi tentunya kita nggak bisa press bagian gudang juga dan teknisi untuk harus cepat. Ya semuanya kita berlakukan sesuai standar. Ya kalau bisa secepatnya, tentunya lebih memudahkan kami juga. Ya, jadi ini tidak ada perlakuan khusus, tidak ada perbedaan perlakuan untuk servis. Ya, ini saya tegaskan, nggak usah khawatir untuk masalah itu. Cuma ke depan ya memang first come first serve ya, apalagi garansi sekarang ini karena kemarin yang masalah itu 2.0 yang bermasalah, memang kami terima juga sudah bermasalah. Jadi tidak barang kosong kita buru-buru tanpa QC kita kirim barang balik semua. Nah sekarang yang 2.0 yang baru lagi yang sudah yang ada serial number-nya. Yang serial number di leher itu belum ada klaim itu. Sampai sekarang kualitasnya cukup ya. Kami juga harapkan kualitas ke depan akan seperti itu sehingga untuk yang servis ini juga nanti produk-produk yang lama ya yang baru ini penggunaannya tidak bermasalah ke depannya. Pertanyaannya Pak Anton. Ya. Pertanyaan yang selama ini terjadi
itu kan rusak, ganti baru. Nah, ini perlu diedukasi nih ke depan. Bagaimana dengan perlakuan ke depan? Karena kita harus mengedukasi ke member, ke bawah, ke mitra, bahwasanya nanti kalau rusak, itu adalah diservis. Itu penting untuk diberitahu, Pak. Karena selama ini kami, itu begitu rusak, kita ganti dulu, Pak. Baru yang rusak kita kirim. Itu Mas Fandi itu Ya, banyak tuh dari setuju, saya Pak. Itu kemarin itu kalau memang rusak yang 2.0 itu memang kami 2.0 terutama, iya, ya, iya. yang kita langsung tukar baru karena memang itu Oke, bermasalah. oke, Ya, spare oke, part-nya oke, juga oke. belum ada di Indonesia, kami juga nggak bisa Oh, produksi. Ya. Nah, jadi untuk kemudian yang juga baru ini yang ada serial number sudah oke ya, Pak ya? Semua spare sudah part sudah siap ya? Oke, Kemudian siap. juga perihal produk-produk dulu kita belum ada teknisi mau ngebuka itu nggak berani, Pak. Bener ya? Ya, ya. Kuncinya itu semua pakai cara gitu, mau bukanya mau servisnya itu kami nggak tahu. Kemarin udah ada training dengan HQ, dengan para teknisi HQ, dan sudah diajarin cara perbaikannya. Ya tentunya kadang cuma datang ke kantor kita, ada kerusakan, pas dibuka cuma satu kabel, Pak, jadi tinggal disolder dan nyala kan gitu. Jadi memang ini Pak Ardi bisa dicatat ya untuk yang namanya pemberitahuan bahwa sekarang produk yang datang ke kantor kalau ada bermasalah kami servis dulu. Kalau memang tidak bisa diperbaiki lagi dan kesalahan dari produk, ya itu akan diganti baru. Kecuali Jadi 2.0 yang lama, itu kan ya, kecuali masih 2.0 yang bermasalah. lama itu masih bermasalah, ya. Kalau Kemudian yang serial number yang baru belum kalau ada klaim ini Pak sampai detik kalau ini. misalnya ini part lagi dikirim, ini lagi dikirim yang 2.0 yang baru itu juga partnya kan sama dengan 2.0 yang lama. Kemarin. Ya, kalau dikirim ke sini kalau ada masalah kita partnya sudah ada pasti kita servis, Pak. Oke. Karena fan-nya apa ada masalah itu kita ganti. Ya, dan itu semuanya akan seperti 2.0 yang baru sekarang. Oke. Jadi artinya yang sudah punya serial number itu seandainya rusak, seandainya Pak, kita nggak ngerti kapan rusak ya. Seandainya rusak itu servis ya Pak, bukan ganti baru semua ya? Sekarang semua produk iTera baik Classic Pro Premium ya. Kalau Bayu kami belum ada spare part. Jadi kalau memang ada masalah pun kami tentunya punya kebijakan ya memang kalau harus penggantian baru karena tidak bisa diservis. Nah, jadi itu semuanya tentunya diservis dulu ya. Jadi ini pemberitahuan yang harus segera diumumkan ya Pak Ardi. Jadi nggak simpang siur di lapangan karena sudah berhubung kita sudah ada teknisi, kita sudah ada spare partnya dan lain-lain, maka semua perbaikan servis dulu ya. Bila perlu kami diajarin Pak untuk servis juga berani bongkar Pak, nggak terima harus kursus, pasang Pak. Itu ada lesnya, harus berbayar. Nggak bercanda. Oke, terus kayak kemarin juga saya ada pengalaman lagi cari-cari rice cooker. Sama persis Pak, kalau masalah garansi. Kalau masalah nanti rice cookernya rusak nih, kirim ke service center, ya, dicek dulu, ya. Kalau bisa diservis. Kemudian kalau memang tidak bisa diservis kerusakan dari pabrik, diganti baru. Persis Pak, seperti kita. Jadi artinya memang semua produk elektronik itu sebenarnya sama. Cuma dulu kita tidak ada teknisi, kita nggak tahu caranya. Sekarang seiring kita ada training dan lain-lain, tentunya perbaikannya juga profesional. Ya, bisa paham ya Pak Ibu ya? Oke, artinya mulai saat ini kita edukasi ke member itu bahwasannya nanti kalau rusak tidak langsung ganti baru, servis dulu kan gitu. Karena kan jangan sampai kita dituntut seperti yang kemarin-kemarin. Betul Pak. Oke. Ya, ini segera diumumkan ya Pak Ardi. Jadi tidak ada simpang siur lagi di lapangan Pak. Ya, Pak. Besok sudah boleh. Supaya keseragaman sejak tanggal pengumuman itu sebaiknya kebijakannya adalah sejak tanggal ini semua kerusakan dikirim ke kantor, Pak. Iya betul, jangan kirim ke stokis ya. Iya, karena kan mereka sendiri kadang nggak tahu ini 2.0 yang lama yang baru itu mereka kan nggak ngerti, Pak. Baik. Nah, ada rusak yang ternyata model baru yang sudah ada nomor seri rusak, kita kan nggak tahu, dia kirim aja ke tempat kita. Nah, terus kan repot. Yang pusing stokis Pak. Sejak tanggal itu kirim ke stokis, ke kantor. Pak Ardi? Iya. Ya, ini segera. Ya, dicatat Pak, catat untuk mengenai yang pengiriman produk, terus semuanya servis dulu. Ya. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, baru kami ganti baru selama masa garansi, ya. Kita kasih announcement untuk semua. Ya, segera. Sama kalau misalnya sudah selesai masa garansi, ya itu ada ketentuannya. Dia bisa servis, dikenakan biaya, atau dia mau ganti baru, ya kita ada aturannya.
Yang itu juga 1.500, yang 1.000. langsung diumumkan saja. Jadi sekaligus ya. Jadi perbaikan semua bukan kirim ke stokis, tapi semua perbaikan dikirim ke kantor. Alamat Klasik masih berlaku 100 ya, Pak? Ya, tetap ya. Oke. Dan itu cuma 1 kali. Nah, itu Oke. penting diberitahu, hanya 1 kali. Jadi Satu yang kali rusak ya, Pak. lagi ya servis dan servis Dan ya. unit lama harus dikembalikan toh Pak. Oh, Iya, iya loh, Pak. betul, Pak. Unit lama Ya, unit yang rusak itu dia harus kembalikan ke kantor, baru dia bisa iya. ganti, Pak. Ya. Oke. Nah, yang jelas lah nanti. Maksud saya gini, Pak. Mungkin sebelum diumumkan, coba di stokis dulu. Grup stokis bagaimana kan bisa sebelum sampai kadang-kadang kan udah muncul duluan kita tahu-tahu lu kok gini kan gitu. Nah, ini usulan aja. Jadi misalnya Betul, Pak. sebelum Jadi makanya kan di-share kita ke ini ke grup selalu stokis share ke dulu. umum, Oke. kita sampaikan ke Ya, grup stokis dulu. Kayak hari ini kita ada Ya. pemberitahuan ini kan kita tetap Hmm. prioritas ke grup stokis untuk Ya. tukar pikiran. Ya nanti sehingga barangkali ada masukan masukan. lagi. Ya. Nah, Oke. jadi lambat-lambat laun ya kita Hmm. keluarkan nih, kita perbaiki jadi sempurna, Pak. Jadi ada aturan-aturan memang kita buat untuk semua orang itu lebih mudah, lebih gampang. Ya, tapi aturan yang benar-benar tidak asal-asalan lah ya. Jadi kita jaga baik-baik gitu. Oke. Oke. Malam Pak Anton, Ya, Bu Ratna. Ya, silakan Pak. Bu Ratna. Saya. Tadi dari omongannya Pak Anton, semua yang contoh rice cooker, contoh AC, segala itu bisa dimaklumi ya Pak. Cuma kan produknya ITERA ini Pak banyak yang rusak ya. Yang lalu begitu. Sampai saya tuh pernah ya nyerahin ke orang, nyerahin gini dites rusak. Nyerahin saya ganti rusak lagi. Itu kan udah malunya minta ampun Pak ya. Mungkin yang sekarang mungkin enggak ya. Itu semoga. Nah, terus udah gitu Pak, untuk ini Pak, harus kan sekarang ada serial number. Jadi kalau stokis itu ngambil barang Pak supaya fair, kita tuh harus dapat Pak serial number berapa yang dikirim ke kita, gitu Pak. Jadi nanti di saat klaim tidak ada ayal-ayalan, tidak ada ini bukan menurut kantor ini punya Bu Ratna, ini punya Pak Yona. Padahal sebetulnya kita nyatet enggak seperti itu. Jadi supaya fair ya, kita tahu ada serah terima gitu loh, bahwa yang diserahkan itu serial number-nya nomor sekian sekian gitu Pak ke kita. Jadi sama-sama mencatat. Saya juga ada bukti, kantor juga ada bukti, sehingga tidak ada pertikaian nanti di belakang hari gitu Pak. Pak Anton. Ya. Mungkin Setuju, yang Bu. dimaksud Ya. nih Pak, surat jalan Pak. Seperti kita itu Ya, kan ya, di sesuatu ada surat jalan, ada dicantumkan serial number. number-nya ya Pak. Iya, betul. Ya, serial Kayak number. kayak Seperti kwitansi kita dapat, faktur gitu loh Pak. iya, Kayak kita faktur. seperti punya Pak PIN Fandi, gitu. Pak Fandi monitor. Iya. Pak Fandi monitor ya. Iya, Pak. Oke, jadi untuk Iya. pengiriman produk itu kalau memang kita sudah daftar, ada data nomor garansi, serial number dan lain-lain, kirim 20 unit ke Pak Sugi, 50 unit ke Pak Yona, 23 unit ke Bu Rana, itu memang ada surat jalan nomor seri ini. Betul, Ya, betul. Betul. Jadi Surat jalan ada ya, serial ya, number. jadi nanti nggak lempar-lemparan gitu loh Pak saat ada klaim gitu. Kita punya Ya, bukti, kantor juga Kalau- punya bukti gitu Pak. Paham. Kalau sementara ini kan Mas Pandi kan hanya menulisnya kan reload promotion. Nah, enggak ada karena di situ enggak ada serial number kan gitu. Mungkin itu Nggak ada. sampai 1 lembar aja Mas Pandi, 1 lembar kayak istilahnya surat jalan. Ini reloadnya ini, serial number-nya ini, promotion ini, serial number ini untuk kita pegangan. Jadi Iya. kantor ada, kita ada. Itu aja. Terus juga Ya, nanti kita buatin DO-nya lah. Pas nanti itu ada ada aturannya, ada surat jalannya. Nanti pada saat barang dikirim ke stokis tuh pasti nanti kita buatin pendataan untuk supaya ada pegangan Ya. buat stokis. Nanti buat Betul. rangkap Iya, satu atau rangkap betul. 2. Ya. Satunya nanti dipegang kantor, satunya dipegang sama stokis seperti itu. Itu Ya. nggak masalah, itu masalah dokumentasi aja. Nah, terima kasih masukannya Tapi kita itu tampung penting nanti Pak, di itu fatal Pak. Menurut saya fatal kalau tidak kita tuh nggak pegang sama-sama pegang bukti. Terus juga untuk yang barang langsung dikirim ke customer luar pulau, luar kota itu tolong juga itu serial number-nya dikasih ke kita sebagai stokis. Jadi saya tahu arahnya itu ke sini, oh serial ini. Saya tinggal cocokin ke mereka gitu loh. Jadi di saat ada klaim mungkin agak ribet ya di awal ya, tapi itu untuk keamanan bersama gitu. Paham Bu Rana. Ya, itu bisa diberlakukan. Ya, jadi pencatatan untuk
produk-produk. Jadi itu lebih rapi. Ya, nanti Iya, semua datanya kita rapikan untuk serial number iya, juga di big data, dan juga ada subdata ke para stokis. Ya. Nah, iya, iya, kirim-kirim Pak yang Anton. dari ke itu langsung ke para pembeli juga dicatat. Jadi semua barang keluar masuk itu udah jelas. Nah, untuk satu Iya, hal lagi, untuk case yang satu hal lagi, kemarin ada permintaan untuk kita bicara di kantor itu QC sekali lagi ya. Jadi barang masuk dari China, kita QC sekali lagi, ya kita iya. masukkan segala macam. Nah, di saat pembelian stok, ya itu bisa terjadi, jadi harus tunggu. Jadi kan pengecekan produk ini kan kita lakukan satu batang per satu batang. Iya. Pencatatan dilakukan satu batang per satu batang. Jadi kalau mau cepat, nanti tidak ada QC, ya di kantor. Begitu ada pengiriman ke stokis, 50 unit mau buru-buru nih, waduh saya udah harus butuh ini nutup orang nih, ya tentunya kami kan harus ada berlakukan QC di kantor nih, ya apakah efisien menurut Bapak Ibu. Jadi tetap kita Gini, Pak Anton, mungkin saya boleh saranin. Jadi nanti Pak Anton juga harus stoknya itu lebih, Pak, dibanding. Jadi Bapak tidak pernah kekurangan. Itu barang sudah lolos QC dan QA semuanya, Pak. Gitu loh. Jadi stok di kantor itu ada lebih dari biasanya. Biasanya kan ubrak-ubruk gitu kan, datang kirim gitu. Jadi itu enggak ini. Jadi memang harus harus lipat dengan cara aturan yang baru seperti ini. Pak Anton juga harus nyetoknya lebih dari biasanya, Pak, supaya ada ready yang untuk dilempar ke stokis gitu loh, ya, Pak. itu bisa Ya, terjadi. Itu just ya. in case ya, just in case Heeh. seperti ini. Ya tentunya kita sudah lakukan sekarang untuk QC pencatatan nomor serial dan lain-lain. Just in case tiba-tiba Bu Rana dapat orderan gede menjelang pemilu 3.000 batang, waduh kelabakan kita ini. Satu-satu kita harus QC. Apa hubungannya ya Bu ya sama pemilu ya? Mau Jadi pada just in dulu. case tiba-tiba ada dapat order 3.000 unit ini, wah semua Pak Yona juga, Pak Sugi juga dapat order. Ini kan barang masuk kita harus cek satu nih juga. Enggak, Sebenarnya Pak, Just in Pak. case. Iya, sebenarnya tapi QC tetap itu Pak tugas Anton, itu QC produksi loh itu Pak. harus Pak, order seberapapun yang keluar itu harus sudah rilis Pak. Soalnya, Ya. sorry ya, saya kan dari kesehatan juga gitu loh. Jadi kalau apa-apa itu keluar, itu kita sebetulnya nggak usah ngecek lagi, apalagi Iya. customer terima barang tuh pada rusak-rusak. Sebetulnya kayak saya Pak Yona semua itu pasti malu gitu loh Pak. Barang ini nggak murah, tapi begitu terima rusak. Apalagi Ya, udah pada jadi ngumpul makanya Bu, yang terjadi ini di kejadian yang 2.0 kita semua masih trauma. Ya, dan ini yang kita lakukan sebenarnya ini ke depan dengan produk 2.0 yang baru ini sebenarnya kan sangat dikit untuk yang dikomplain. Nah, tentunya tapi kita khawatir karena pengalaman kemarin itu loh. Ya, Iya, datang betul. 1.800-an rusak Bu. Jadi ini juga bukan nggak tahu lagi kita mau salahin siapa, tapi tentunya Barang reject. sekarang kita perbaiki, ya kan? Sebenarnya Pak, Nah, QC itu tugasnya produksi Pak. Oh iya, Departemen dari Pak. pabrik Pak ketika Yona. ketika Oh, dia oh. keluar untuk dikirim, itu tugas kita sebagai distribusi itu sudah nggak perlu Iya, ngecekin lagi Pak. betul. Untuk yang 2.0 yang baru ini kita tidak perlu khawatir Pak, yang baru. Iya, Ya, itu yang lama itu loh, yang kejadian yang lama kan iya. jadi trauma buat kita semua. Jadi makanya kalau memang kita sekarang juga persiapkan double QC lah, double QC. Tapi kalau misalnya memang kita bisa kirim tanpa QC, kalau kita yakin 2.0 ini yang baru tidak bermasalah, juga semuanya tenang-tenang aja kan gitu Pak. Iya, Ya, Pak Anton smooth juga lah, ya. smooth. Usulan saya 2.0 yang lama Pak, kalau misalnya sampai rusak, sebaiknya diganti ya 2.0 yang baru Pak. Jadi itu fair, gitu loh Pak. Karena itu bakal rusak terus, gitu Pak. Jadi Paham. karena pernah kejadian ya Pak ya, itu udah dibetulin, dikirim, rusak lagi, terus akhirnya dia bikin rekaman suara di share ke grup. Itu kan Iya, jadi jelek gitu loh, namanya private gitu loh Pak. betul. Ini Tiba-tiba beneran keluar musik dangdut ya Bu ya. bener. Aduh. Pak Anton, jadi sebaiknya ini untuk supaya untuk aman nama Prive juga, kalau 2.0 itu balik ke tempat asalnya ke Prive, itu sebaiknya diganti aja Pak.
Jadi ditarik, itu balikin. Sebetulnya ya Pak, itu dari itu ya kita import barang ya. Misalnya udah di atas 5% tuh rusak-rusak, harusnya semua reject, balikin semua. Itu menurut aturan ya harusnya. Tapi kita kan nggak semua tuh ini disebar juga ke ini untung-untungan gitu. Ke klien-klien kita kan gitu. Tapi ya Iya, gitu Pak, kalau misalnya rusak tolong ditarik dan diganti Pak. Itu salah satu tanggung jawab perusahaan Pak. setuju, Jadi setuju. dia jadi Ma- tidak melepas barang yang abal-abal, barang Nah, reject makanya kayak gitu dilepas. kita kan tukar Mm-mm. baru ya, semua yang kemarin Ya, itu. Dan memang kita mm-mm. juga kejadiannya bukan cuma di Indonesia, ya hampir seluruh dunia menghadapi masalah yang sama dengan case yang Ya, sama. ya, heeh. Nah, tentunya ini pastilah kalau nggak Hmm. perbaikan ini pasti kacau balau seluruh dunia kan, pasti semua seluruh ribut, Bu. Benar nggak? Bukan cuma Iya, kita aja. betul. Nah, dengan Mm-mm. masalah traumatis yang kemarin itu dan sekarang perbaikannya dengan produk yang sudah bagus, ya ini sudah improvement ya. Nah, tentunya nanti Iya. itu yang rusak itu kita urusan dengan pabrik lah, sama Iya, manajemen dengan langsung balikin aja Pak. Gitu loh, jangan mau lah kita beli barang ya. reject kayak begitu. Mm-mm. Gimana kayak asal nyomot, tidak Ya, ada QC, tidak ada QA, nggak ada apa gitu. ya Halo. nanti saya telepon yang boncut, Bu. Suruh traktir seafood ya. Traktir durian, Sabar Pak. Bu, Durian, sabar ya. Bu Ratna, Sabar. sabar. Enggak, Durian. lu Ada itu pada aku ini Ya, sabar loh Pak, sampai Oh, sabar dipermalukan di piye. depan customer bolak-balik itu kan malu Udah, Pak. ya. Aku orang kasih farmasi kartu Pak, Baik. domino malu. aja supaya jadi QQ Oh, lah. kenapa? Balak 6 ya, Kasih QQ kartu balak 6 ya. domino supaya jadi QQ. Enggak, pokoknya nanti ganti kepiting asap aja Pak Anton. Ya, asap-asap. Ah, Nanti belum langsung nih diem. Pak. Pak, belum. Aku urung tahu. Urung ya. Oh, Wis belum lah, nanti Pak. di Semarang kita selesaikan ya. Yo. Jogja, Pak Yonas siapin. Oke, ada topik Ya. lain lagi yang mau kita bahas untuk mengenai tadi kan garansi Satu sudah. lagi, Pak. Oke. Satu lagi mau tanya. Itu berarti waktu stokis kirim ke para pembeli itu, apakah stokis harus mencatat pembeli ini nomor seri apa enggak toh? Enggak perlu kan? Karena nanti dia kan akan melakukan registrasi sendiri toh. Ya, seperti itu, Pak. Cuma kita tetap kasih datanya ke Pak Yona dan kita kantor ada keep bahwasanya serial number Ya. ini kirim ke Pak Yona gitu. Jadi dia waktu registrasi keluar, Pak. Tapi waktu stokis kirim ke para pembeli kan tidak perlu dicatati pembeli ini nomor seri ini kan enggak usah toh. Pak Ardi. Ya, Untuk jadi tahu flow-nya harusnya jadi dicatat Pak. otomatis itu kan seperti yang kita bilang, itu kan digital. Makanya yang dibutuhkan itu adalah si pembeli ini atau yang user ini, dia melakukan aktivasi. Sama kayak misalnya kalau beli handphone itu, aktivasinya kan kalau misalnya mau garansinya berlaku, dia harus daftarin serial number-nya Iya. ke aplikasi yang ada. Sehingga akan muncul notifikasi mengatakan itu waranti digitalnya akan berlaku. Seperti itu Pak Yona. Jadi makanya lebih ke edukasi ke user. Jadi tanggung jawabnya itu sebetulnya lebih ke user, ke pemakai, ke pembeli gitu loh, bukan di stokis. Stokis hanya kan mewadahi aja sebenarnya atau memberikan transfer knowledge kepada si stokis, si user ini untuk mengaktifasikan ataupun membuat supaya kartu garansi itu berlaku, melindungi produk Iya. yang dibeli gitu loh. Makanya kita memudahkan dengan hanya download aplikasi seperti itu. Berarti nanti perlu ada sebuah kartu Keterangan. kartu Ada keterangan di dalam box. dus, ya toh Pak? Aktifkan garansi, caranya begini itu harus ada Iya. Pak. Soalnya Ada di kadang-kadang dalam orang dus, daerah Pak. perifer itu susah Pak untuk diedukasi apa gitu-gitu susah. Nanti Ya, juga kan nyala-nyalain nanti ada kita video lagi. ya, video animasinya ya. Kita Ya, bikinkan nanti, video animasi. nanti kita buatkan kan pemberitahuan share. Nanti stokis cuma perlu share aja. Seperti Tapi itu. tetap ada kartu kan Pak di dalam dus ya? Harus Bisa, ada. Pak, harus bisa melakukan ada registrasi. Ya, nanti kita pikirkan, Pak. Artinya pada saat kita implementasi pasti nanti kita pikirkan gimana supaya edukasi ini nyampe ke stokis atau ke leader ataupun ke user seperti itu. Kita meeting stokis. Meeting. Jadi ini anak kantor. Jadi Bocor. paling tidak walaupun kita Ardi, ngobrol, bocor. ya kalau saya masuk aja. Pak Ardi, bocor, Pak Ardi, Ardi. bocor, Pak Ardi. Ini satu bahasa. Oke. Ya, jadi ada Silakan. pembahasan lain lagi. Mungkin Bapak Ibu mengenai seputar ini. Jadi kasih waktu kami untuk implementasikan sebenarnya benar-benar terjadi ya. Jadi pakai digital tracking, digital warranty card, ya sehingga memudahkan semua orang. Ya tentunya untuk informasinya ya pasti kita akan bagikan lah
nanti untuk membantu para mitra ini beradaptasi dengan sistem yang baru. Ya, Satu lagi, Pak. ya, Jadi nggih. kalau saya sangat yakin di network ini, kita merasa sudah mengedukasi, tetapi kan orang-orang itu adalah orang-orang yang baru terus, Pak. Orang-orang Iya. baru terus. Jadi Kadang kita orang tidak bisa daerah mengatakan, nggak saya sudah edukasi 10 kali loh. Tapi nggak ternyata kan bukan hanya 10 kali, Pak. Bukan 10 putaran. Bisnis ini kan muter terus 50, 100. Jadi 10 itu tidak ada apa-apanya gitu. Jadi yang paling aman adalah di dalam dus ada kartu, Pak. ada penjelasan, Iya, ada harus penjelasan diapa-apain bahwa gitu. itu Iya, wajib Anda melakukan registrasi, kalau tidak hangus atau apa, itu iya. semua ada di dalam dus. Jadi Jadi pasti kalau udah sampai ada itu kepada orang tidak melakukan pembeli. salah orangnya gitu loh. Jadi nggak Iya, nyambung kita gitu. iya. Ya, boleh Karena Pak, boleh. Oke. Mm-mm. Baik, Ya, baik. Iya. usulan kita tampung, oke. Nggak apa-apa, Pak, Bu Sip, Ratna, sip, Pak Yono. sip, Pak Yonas, sip. Oke Pak, saya mau tanya Pak. Kalau Monggo Pak, Beni. gini Pak, itu kan kita punya produk kan di servis. Mungkin satu kali orang akan kirim dengan biaya dia, apalagi yang di luar kota. Nah, kalau terjadi 2-3 kali rusak Pak, setelah diservis Pak, itu biaya siapa Pak? Karena luar kota itu bukan biaya murah Pak. Seperti kemarin Betul. kita kirim ke Papua Asmat, itu 255.000 Pak. Nah, kalau sampai 2-3 kali dia dengan biaya mereka sendiri, itu bisa 1,5 juta Pak. Nah, kalau seperti itu gimana gitu Pak? Ya mungkin kalau satu kali rusak, setelah itu diperbaiki, mungkin bagi mereka no problem lah. Tetapi apabila dalam 1 tahun ini kerusakannya 3 kali atau 4 kali rusak, nah itu untuk resiko pengiriman biayanya Pak, yang kita harus juga perhitungkan gitu Pak. Karena kan tidak mungkin seseorang beli dengan di luar kota yang jauh sampai 3 atau 4 kali rusak dengan biaya sendiri gitu Pak. Ya, ini saya bantu jawab ya Pak Ardi ya. Jadi kalau kita melihat flashback dari produk awal kita yang masih kotak cabut ya, sampai kotak yang baru, sampai yang itu sampai sekarang mungkin udah berjalan 2 tahunan ya. Dan sampai sekarang mungkin ya tidak banyak masalah gitu loh untuk servis. Bahkan produknya sampai sekarang kita pakai juga masih aman-aman aja. Nah, ketika masalah yang terjadi itu adalah di 2.0 yang baru. Nah, ini masalah besar di situ. Nah, kemudian ada perbaikan 2.0 yang upgrade lagi, itu sudah smooth sampai sekarang tidak ada gangguan. Nah, kerusakan ini juga bisa bermacam-macam. Saya cek kemarin dengan tim juga katanya ya kemasukan air, bahkan sampai ada rambut masuk ke dalam ya. Nah, terus ada faktor-faktor yang bukan kerusakan dari pabrik. Ya, itu kerusakan karena sendiri gitu loh. Kelalaian pemakaian. Kelalaian pemakaian lah, kita anggap seperti itu ya. Jadi itu tentunya case by case ya. Nah, yang sampai sekarang kita yang produk lama mungkin Bapak Ibu masih ada yang pakai nggak yang produk lama sebelum 2.0? Itu jarang sekali rusak ya. Iya, yang Masih pertama Pak, dulu. ini tempat saya Kualitasnya masih bagus nih. ya. Mm-mm. Ini suaranya juga lembut, masih Iya utuh toh? nih. Betul Suaranya ya. nih, lo lembutnya Nah, bukan main nih. justru Oh, traumanya sekarang itu yang 2.0 yang baru. 2.0 yang baru itu yang pertama kali masuk itu masalah. Nah, disitulah traumanya terjadi. Ya, saya rasa Bapak Ibu sampai sekarang masih trauma dan pengen nangis seperti saya 3-4 kali rusak gonta-ganti sampai stres juga sendiri. Jangan Bapak Ibu stres ya, kita juga apalagi di manajemen. Nah, 2.0 yang baru ini so far tidak ada laporan yang sementara belum bermasalah ada seperti Pak. yang pertama. Sementara Sementara belum. ya kita Ya, doakan memang mudah-mudahan sudah enggak. produknya sudah bagus ya, karena kemarin waktu kita di Kuala Lumpur kan Bapak dengar sendiri ya dari Pak Steven Lai bahwasanya ini udah produknya udah Iya, bagus iya, loh, iya. udah segala macam. Nah, tentunya ini yang kami harapkan dengan upgrade produk yang terjadi itu tidaklah terjadi kerusakan berkali itu karena di 2.0 yang baru. Nah, kalau memang ada terjadi masalah seperti itu juga kita tentunya cek ya. Kalau memang masalah itu dari pabriknya bermasalah, ya tentunya kami Ganti. berkewajiban ganti baru. Iya. Ya, kami manajemen berkewajiban. Tapi kalau memang kesalahan dari sendiri, kemasukan air itu bisa kedetek Pak. Jadi teknisi kita juga ada diajarin, oh ini ada atas kesalahan sendiri, atas kesalahan pabrik itu juga ada
deskripsi pengecekannya. Jadi semoga ya tidak ada masalah seperti itu lagi ke depannya. Pak Beni mungkin kita Kebanyakan kabel, Pak. Kabel. ya Kabel, bisa kabel, bisa lain-lain Pak, banyak ah, Pak. Mm-mm. kabel hangus. Nah, itu kebanyakan yang 2-3 kali itu kabel hangus, diperbaiki, hangus lagi, Pak. Nah, kabel hangus ini apakah penggunaan dia, listriknya, colokannya, dan lain-lain itu juga Nah, bisa terjadi. Mungkin jadi di gini. rumah turun ya listriknya ya. Begitu Jadi gas. gini, Pak. Jadi gini, nanti kalau servis kabel, lebih baik jangan disambung, Pak. Jangan disambung. Kalau disambung, udah pasti kebakar lagi, Pak. Baik. Gitu. Itu nanti bisa kita sampaikan ke bagian teknisi ya. Jadi semoga ini bisa terjawab pertanyaan Pak Beni. Sementara kita rekam juga, jadi kita makin matang untuk servis juga, gitu ya. Iya. Semoga tidak terjadi kesalahan seperti inilah. Nah itu untuk selanjutnya Bu Eli, silakan Ibu Eli sudah angkat tangannya cukup lama. Saya rasa udah capek tangannya juga, belum dikasih kesempatan Pak Ardi. Ya, silakan Bu Eli, ada yang mau ditanyakan. Malam ya Pak Anton, Pak Ardi yang ditanya. Mungkin saya agak terlambat masuk. Saya mau tanyakan, kan kemarin kan ada yang belum saya input, karena kan kemarin mereka ada beli yang promo, terus kan dia belum terjual, dia bilang jangan input dulu, karena supaya kan bisa masuk nama orang lain. Nah itu kan kita udah kasih duluan, kan nomornya kita nggak tahu lagi. Nah itu solusinya gimana, satu. Dan kedua, pada waktu hari itu lagi stok kosong, nggak ada barang, teman ada yang mau perlu, jadi saya tanya-tanya teman yang kebetulan dia ada stok barang punya dulu, boleh nggak pinjam saya? Dipinjam lah saya kasih orang. Ternyata dipakai rusak. Itu bukan model yang pasang punya ya, tapi yang model lama, gimana ya bilangnya? Sebelum yang putar, oke? Nah itu baru. Setelah saya kasih orangnya pakai, rusak. Itu saya udah kirim ke Pak Fandi, 3 ya Pak Fandi, masih ingat nggak? 3 yang di Selasi Bang pakai merah punya. Itu nggak ganti baru. Padahal itu barang baru. Saya pun oke kan, saya kasih dia lagi, sekarang rusak lagi. Jadi sekarang gimana solusinya? Saya kirim balik lagi, saya hari Sabtu kirim kembali ke Pak Fandi. Itu 2. 1 masih di tangan mereka yang masih merah. Padahal itu dia beli baru. Saya cuma bilang, ya sabar aja dulu, nanti kalau saya ada barang saya tukar sama dia. Jadi maksud saya nggak mungkin kan saya ngambil untuk jadi stok saya gitu. Gimana solusinya? Ya, kalau itu Bu Eli teknis lah, ya kan. Artinya kita pasti fleksibel yang seperti itu. Bu Eli nggak usah khawatir. Tetap aja pasti semuanya akan diurusin dan di-cover garansi. Artinya akan diperbaiki seperti apa aturan-aturan kita pada umumnya gitu loh. Bu Eli nggak usah khawatir. Apapun misalnya produknya dipinjam, dipakai, terus kemudian rusak, ya pasti tetap perlindungan garansinya ada. Sekarang kan yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana merapikan supaya garansi ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang yang benar-benar mau menjalankan bisnis private dengan baik. Makanya kita buatin kartu garansi digital supaya gampang tracking dan juga bagaimana pelaksananya di lapangan ini bisa memudahkan usernya, bukan malah menyulitkan. Dan semua dengan kartu garansi digital ini kita mau supaya member kita tahu bahwasanya produk yang mereka beli ini terjamin kalau ada kerusakan pasti akan diservis dengan baik. Dan juga tentu dengan adanya waranti digital ini kita mau menegaskan bahwasanya aturan kartu garansi itu berlaku untuk orang-orang yang benar-benar produknya ini rusak karena dari pabrik, bukan karena kelalaian ataupun gara-gara pemakaian yang tidak pada tempatnya seperti itu Bu Eli. Jadi nggak usah khawatir kalau memang bukan karena kelalaian atau memang itu produknya memang rusak dari awal, ya pasti kita akan bantu, nggak ada masalah. Kan itu teknis saja menurut saya Bu Eli, dan udah dibantu kan sama Fandi gitu, nggak ada masalah. Tapi saya itu kan barang baru yang saya kasih ke orangnya, ternyata rusak, kan minta saya kirim ke Pak Fandi. Nah waktu dikembalikan itu cuma diperbaiki pakai selasiban merah. Saya berpikir ya udah nggak apa-apa juga, saya kasih dia pakai. Udah kembalikan ke dia. Dia pakai nggak seminggu, lepas lagi. Terus dia bilang, gimana nih produknya? Baru beli, saya pakai baru berapa bulan, udah rusak kayak gini. Terus diperbaiki lagi, sekarang rusak lagi gitu. Ya, Padahal dia beli baru.
Udah dijelasin kan, Aduh. itu artinya mungkin itu bagian dari produk 2.0, dan juga stokis kita juga udah sekarang ini meningkatkan skillnya kan, seperti itu gitu kan. Pasti ada tahapan-tahapannya, artinya barang kita yang di prepare baru juga ke pasti ada saya perubahan. nggak kasih baru ke dia kan, saya pakai yang dia diperbaiki ini kembalikan ke dia. Nah ini yang kedua kali rusak lagi gitu. Padahal pakainya belum sebulan lagi, setelah diperbaikan itu belum sebulan rusak lagi gitu. Oke, Pak Fandi mungkin bisa kasih tahu itu Ya, masalahnya ya, seperti apa, Pak Fandi? silakan. Ya, kemarin itu kan sudah sempat diservis sekali ya. Ya, Dan tapi belum Ibu rusak lagi kan Pak. udah minta untuk diganti juga kan. Jadi yang servisan itu Tidak. sudah diganti alat juga. Bapak tinggal stasi ban balik aja kok, kembalikan ke saya 3. Yang merah itu stasi ban merah itu pada produk baru. Di stasi ban saya no problem, saya kembalikan ke orangnya lagi, pakai lagi, sekarang putus lagi. Saya udah kirim ke Bapak lagi 2. Satu lagi bersyukur, mudah-mudahan belum ada kabar. Yang 2 dan saya kirim balik lagi ke Pak Fandi. Ya udah kalau yang produk lama, yang bukan produk baru nanti Ibu kirim saya ke saya, nanti saya koordinasi ke bagian teknis. Oke, Iya. Ya Diganti pastinya, aja. ya pastinya kita lihat kerusakannya Pak Fandi. Kalau memang sudah harus ganti baru dan itu bermasalah, atau mungkin kabel atau lain-lain mungkin bisa dibantu ya. Besok nanti kita coba di kantor kita cek, kita diskusikan lagi untuk masalah perbaikan dan lain-lain. Jadi ada beberapa aturan yang juga akan. Maksud saya tuh barang baru yang saya kena kemarin kan stok kosong. Jadi saya sama temen saya yang sempat dia beli dulu promo kan ada beli 6 dapat 2 punya. Nah itu mereka ada kit punya belum dipakai. Itu barang baru. Masih bisa itu kemarin waktu saya kasih orangnya. Ternyata setelah dipakai sebulan lebih rusak. Jadi kasih ke saya kirim ke Jakarta, cuma diperbaiki, tapi nggak ganti baru. Maksud saya gini, kalau diperbaiki pun janganlah nampak yang merah-merah itu gitu kan. Kalau nampak merah kan dia tahu itu pasti barang diperbaiki, bukan diganti baru. Padahal janjinya kan ada garansi 1 tahun. Nah kondisinya oke, orangnya masih terima, tapi ternyata sekarang pakai rusak lagi gitu. Oke, baik, Bu Eli, kita tampung ini masalah ini kita catat, dan tentunya untuk yang pembelian sebelumnya kan kita memang udah menjanjikan ya. Jadi belum ada teknisi, belum ada bisa servis, ya tentu kita ganti baru. Dan dengan case seperti ini kita pelajari besok, apakah perlu kita ganti baru, nanti kita selesaikan. Jadi tentunya biar customer kita puas ya. Ya nanti jadi bukan masalah besar. Kita hari Sabtu saya kirim, mudah-mudahan sampai ya Jakarta ya. Oh baik Bu Eli, besok Ya saya nanti cek. Ibu koordinasi dengan saya saja langsung yang dikirim. Oke. Apakah Bu Eli ada kirim ini barang rusak beserta Bika Ambon atau Bolu? Coba diperjelas, dikondisikan. Bagi-bagi ya Pak Anton, jangan dimakan sendiri. Karena perbaikan ini berdasarkan Bika Ambon dan Bolu juga. Kita bolu meranti aja kalau Laki-laki langsung pada bangun gitu, tuh ya. bercanda ya. Kalau ada durian bolang juga boleh. Nah, biar ice breaking. Jangan terlalu serius kita perbaiki masalahnya. Jadi kita harus sedikit ada fun. Ya. Pak Ardi mau nanya lagi, itu garansi digital itu berarti laporannya ke ini ya, ke user ke account kita ya Pak? Betul. Jadi nanti setiap stokis itu pasti punya. Ya, terus untuk yang redeem sama bonus itu gimana daftar ini garansinya Pak? Sama Bu Ratna. Jadi itu sama perlakuan, cuman nanti pembedanya adalah serial number yang kami kasih kode. Jadi pokoknya stokis tuh nggak tahu ataupun leader member nggak tahu, tapi kita yang punya barang kita tahu ini barang dari redemption, ini barang dari promotion, tentunya ada kode khusus, kode unik yang kita persiapkan. Bukan gitu Pak, maksudnya ini kan kalau misalnya yang beli itu kan ada PIN ya, kan ada kadang user aja yang tidak diinput, ini kan pasti redeem sama bonus itu kan tidak ada PIN-nya gitu loh Pak. Nah itu daftarnya itu bagaimana gitu loh Pak? Sama Bu, perlakuannya nggak ada bedanya, kan kita udah bilang semua produk yang berasal baik dari reload, redemption dan pre-produk itu sama perlakuannya. Gitu loh. Nanti mereka diminta download aplikasi, Bu. Username-nya itu loh. Hah? Mereka diminta download aplikasi. Iya. Semua sama, download dari aplikasi. Sama. Nggak di account ya Pak Yona? Nggak diinput ke account kita seperti garansi yang kemarin ini? Bukan. Oh ya udah, oke.
Ya, ya. khusus garansi. Jadi baik redemption gratis itu semua ada harus pengaktifan untuk garansi. Iya, iya, Jadi Pak. tidak aman, nyaman. Pak Benny angkat tangan juga udah cukup lama, tangan juga udah capek, silakan Pak. Iya Pak, capek ini pantat saya capek Pak. Pak, kalau menurut saya lebih baik kantor yang mengumumkan Pak untuk garansinya gitu. Jadi Iya, jangan stokis gitu. Karena gini, ini kan adalah ketentuan dari perusahaan Pak, bukan ketentuan dari stokis Pak. iya betul. Satu, ya. Jadi apabila yang mengumumkan kantor mau tidak mau ya harus terima kan, ini kan seperti itu. Tetapi apabila stokis yang mengumumkan, berbalik lagi arah ke stokis. Dulu stokis bilang ganti baru, sekarang Iya, diperbaiki. Repot kitanya, Pak. Gitu. Ya, ngerti, paham Pak Benny. Jadi lebih baik, lebih cepat diumumkan, itu akan lebih baik gitu. Nah, untuk di bawahnya, kita menghendaknya tergantung daripada leader-leadernya, Pak. Gitu. Ya, Ya. betul. Ya, Pak Ardi, ini pokoknya kita segera umumkan aja, bikin Ya, flyernya. nanti dan announcement-nya teman-teman. segera kita Ya, umumkan. segera Poin-poinnya kita nanti, poin-poinnya nanti di-share seperti poin-poin yang mengenai kode etik dan lain-lain nanti kita share. Nanti jelasnya orang bisa ngelihat semua aturan kita itu di website kita, sama kayak aturan kode etik. Kalau orang mau baca lengkapnya nanti mungkin bisa ngelihat langsung aksesnya ke web kita. Nah, kalau untuk yang iya, kartu garansi juga aturannya pasti kita keluarkan poin-poin pentingnya, tapi poin-poin kecilnya nanti semua bisa dilihat di website kita. Jadi semua leader ataupun member bisa akses dan bisa baca, pelajari semua seperti itu. Pasti nanti kita tuangkan poin-poinnya. Nah, itu Ya, Iya. jadi setiap BOP, setiap Zoom meeting ya tetap kita umumkan juga untuk registrasi digital guarantee ya, tetap kita edukasi. Jadi setiap BOP ke depan itu kalau kita berlakukan yang namanya digital guarantee ini, semua kita akan sosialisasi. Zoom meeting, mau apa Iya. aja, event-event, semua itu ada informasinya untuk kita bagikan tentang Iya. digital ya. Semoga Satu lagi Pak Anton, yang kalau G. misalnya garansi sudah habis, kan kita boleh tukar ya. Kak, yang klasik kita bayar 1,5 juta. Waktu saya tanya di grup, kata Pak Yona tidak ada garansi. Itu kan sangat riskan, Pak. Nggak mungkin, Pak, itu elektronik, elektrik gitu nggak ada garansi. Walaupun tidak setahun, tapi harus ada lah, Pak. 3 bulan ke, 4 bulan ke, 2 bulan Kita ke. akan diskusikan dengan Iya. kantor pusat ya untuk Heeh. hal ini. Tentunya kami tampung, ini adalah masukan yang sangat bagus ya. Iya. Dan pula itu kan berbayar, jadi garansinya seperti apa kita akan Iya, betul, Pak. segera infokan ke para mitra ya. Jadi Iya, Pak. makanya setiap hari kita ada informasi seperti ini yang membangun, tentunya sangat menguntungkan buat kita semua ya. Jadi Betul. informasi ini kami tampung dan kami akan ajukan seperti ini case-nya ke HQ untuk di approval ya. Terima Iya, kasih iya. masukannya Bu Rana. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin bertanya. Ya, mungkin karena harganya sepertiganya, Pak, 100 dibanding 300. Nah, garansinya mungkin 4 bulan atau 3 bulan gitu, Pak. Iya, tapi Ya. jangan nggak ada garansi. Itu sama dilaporin YLKI kita salah loh Pak, besar salahnya. Dendanya makin Itu besar. iya. Jangan dilapor-lapor lah Bu, aku sekarang agak Loh sensitif. bukan, Melapor. Pak, kita nggak mungkin lapor Pak, tapi member itu banyak yang songong Pak. Kalau dia marah, semau dia, kita nggak bisa ngerem. Makanya kita bijaksana aja lah Pak, jangan merugikan mereka. Udah gitu aja. Jadi kita bisa enak ngomongnya gitu loh Pak. Kalau terlalu diberlakukan nggak adil, mereka pasti marah juga gitu loh Pak. Setuju Bu. Ini setuju, ini sangat bagus ya. Apalagi di era digital, juga era hukum yang transparan, diviralin aja urusannya. Makanya, aduh, ampun. Ya. Terima kasih Bu masukannya. Ya tentunya ini ya kita bikin lebih bagus lagi ke depan ya. Oke, ada masukan apa lagi Bapak Ibu yang untuk masalah tentang digital warranty ini? Tentunya nanti kita belajar juga sambil berjalan ya, bertahap ya, sosialisasi ini tentunya kami lakukan. Nah, tidak lepas juga dari para mitra kami yang kami sayangi dan hormati, para stokis ini yang bisa membantu mensukseskan program digital guarantee ini ya, dengan tentunya mengedukasi ke leader-leader dan lain-lain. Nah, Zoom meeting ini boleh dimasukkan. Nah, kapan kita rencana mau berlakukan ini Pak Ardi?
Ya, kita sosialisasinya dari mulai bulan ini. Nanti kemungkinan akan rilisnya itu di bulan Oktober karena ini persiapannya juga banyak karena dari sisi penginputannya pasti banyak dan tentunya tim gudang sama teknisi kita pasti akan kerja keras seperti itu Pak. Jadi kasih waktu, ini kita kan pasti butuh waktu untuk bisa mengimplementasinya. Tapi sambil jalan, mudah-mudahan kalau target kita sih Oktober, tapi kalau bisa di akhir atau di pertengahan September ini ya kita kerjakan kan Pak. Kemarin penawarannya baru masuk dan kita baru didemokan sedikit, makanya masih banyak fitur-fitur lain yang memang masih perlu kita pelajari dan memang bisa dikembangkan dan dipakai. Seperti itu, termasuk itu invoice dan yang lain nanti mungkin bisa dimaksimalkan. Jadi fiturnya cukup banyak dan memang sangat bermanfaat sih menurut saya untuk kita pakai produk ini, produk waranti digital ini. Seperti itu Pak. Jadi nanti sambil sosialisasi kita juga kasih tahu kan mengenai tadi yang disampaikan Pak Beni, poin-poin mungkin yang announcement, pemberitahuan, himbauan dan berbagai hal-hal yang mungkin sifatnya bisa mempermudah orang dalam melaksanakan implementasi kartu waranti digital ini gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih informasinya ya Bapak Ibu. Semoga ini cepat diberlakukan dan untuk kelancarannya kami juga minta doa dan dukungannya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau dibahas lagi untuk hal-hal yang lain, Bapak Ibu? Cukup Karena kayak Bang Ton. pokok pembahasan hari ini cuma digital waranti ya, Pak. Ya, betul. Cukup Pak. Oke. Ya, waranti Betul ya. digital. Oke. Bu Cien, Pak Andoko, mungkin Pak Bu Mei, tadi Bu Eli Daya Retno, Bu Retno ya, ini mungkin ada masukan apa yang bisa kami tampung? Mana? Cukup ada ya? masih ada imbauan dari teman-teman ini yang baru join juga yang nggak bersuaranya ini. Ada Bu Mei, ada Bu Siolan, ada Bu Cien, Pak Andoko. Jika ada yang mau disampaikan silahkan monggo mumpung masih ada waktu ini. Ya. Sebelum saya terkunci ini di dalam. Ya, kunci aja lah. Ngapain Bapak pulang juga? Pulang aja. Di kantor terus. Anak bini di rumah. Ditunggu tuh anak bini di rumah. Januari saja Pak diberlakukannya. Januari. Iyalah. Untuk digital waranti, Bu. Untuk garansinya itu loh, yang perubahan garansi kita kan perlu sosialisasi kan. Sambil belajar tapi ulang tahun Kerbo itu, Bu. Oh? Ulang tahun Kerbo. Nggak apa-apa, ini justru untuk kita merapikan ya Bu ya. Nggak apa-apa sambil sosialisasi kita jalankan. Lebih cepat lebih baik. Iya. Lebih cepat lebih baik. Nggak apa-apa. Ya. Kita kan sudah banyak berjalan member, aja, gitu. Berjalan tapi tidak saklek gitu loh Pak Anton. Ya. Jadi masih ada toleransi gitu-gitu. Jadi Januari itu udah langsung gaspol. Udah langsung ini Setuju Bu Retno. Tentunya kita mulai sekarang, nanti Januari sudah mantap. Ya. Yang penting jangan lupa di blue terus biar lentur itu aja. Di blue ya. Iya. Kirim ya. Kalau seperti Pak boleh tanya lagi ya, kalau seperti Ion Shield itu kan banyak trouble loh Pak. Kadang-kadang cas mati sendiri, masih baru. Kita harus ada ini panduannya yang tepat, misalnya harus bagaimana pakai casnya yang kecil atau apa harus diterapkan Pak. Oh ya, kita bisa bikinkan video ya Pak Ardi, kita videokan nanti kita sosialisasi untuk Ion Shield. Semua produk kita sedang dibuatin video digitalnya. Jadi nanti hal-hal yang diperbolehkan, hal yang tidak diperbolehkan, kayak misalnya itu bio nggak boleh telapak tangan dipakai seperti itu gitu kan. Nah, nanti telapak tangannya berubah jadi telapak tangan sakti kan karena ditaruh di Aitera Bio kan. Ya nanti yang seperti itu kita siapin yang video-video yang diperbolehkan, yang nggak diperbolehkan, termasuk cara pemakaian yang benar supaya produknya awet, nggak dikit-dikit rusak dan kemudian harus di servis seperti itu ya. Jadi masukannya Bu Solan kita tampung, nanti catat cara pemakaian bukan cuma Ion Shield, semua produk sedang kita persiapkan untuk cara pemakaian yang benar yang memang membuat produk itu jadi awet seperti itu. Pak, tambah satu ya. Klasik yang dulu, yang model lama sama yang sekarang itu kokoh yang dulu loh Pak. Iya, tadi udah dibahas. Udah dibahas ya, saya telat soalnya. Bu Solan terlambat masuk tadi. Ya terlambat, saya masuk barusan pulang. Ya.
Kami tetap terus tingkatkan kualitas Bu Nursiola. Iya. Jadi semoga ke depan makin bagus. Ya, kita menunggu kiriman tongsengnya dari Magelang. Tongseng. Oh, Ya. pernah beong, Beong, mangut, beong, mangut, beong, bukan tongseng, beong. mangut. Oke, saya mau menyampaikan juga untuk event ya. Ini kan kita ada BOP gabungan ya, dengan jadwal-jadwal yang sudah ada dan nomor pendaftaran untuk para peserta itu mungkin bisa disosialisasikan ya, ada di beberapa kota juga. Nah, nanti ada Grand NDO juga, Semlo dan Muhammad Fitri dari Malaysia, yaitu ada di 3 kota, Jakarta, Surabaya, dan Jakarta, Semarang, dan Jogja. Itu tentunya berbayar ya, karena ini NDO, ada sertifikat, ada lunch break, dan ada coffee break. Ya, jadi event ini dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ya, ini kami sudah segera bukakan untuk pendaftaran peserta di 3 kota ini. Nah, harap Bapak Ibu yang memang kotanya dekat-dekat tempat acara, karena keterbatasan visa bisnis para trainer dari Malaysia, kami tidak bisa lakukan beberapa kota, tapi kita akan jeda lagi, nanti akan adakan di Medan, akan di Makassar, Surabaya, dan kota-kota lain seperti yang mungkin di beberapa kota kita pilih. Nah, tentunya bertahap ya untuk Grand NDO ini. Nah, karena 3 kali acara ini itu sudah memakan waktu hampir 2 minggu. Sedangkan visa bisnis para trainer ini cuma bisa berlaku 1 bulan. Nah, tentunya nanti kita adakan di bulan berikutnya atau event berikutnya lagi. Ya, jadi bukan pilih-pilih kota, tapi memang masalah visa bisnis. Oke? Karena semuanya sekarang naik panggung, biarpun dari luar negeri itu harus ada visa bisnis ya Bapak Ibu ya. Jangan ada sembarangan orang asing Bapak Ibu panggil ke atas panggung, ya itu kalau ada imigrasi dan lain-lain, itu urusannya ribet Bapak Ibu. Jadi kalau yang agak bule-bule kayak Pak Handoko itu jangan suruh sering-sering naik panggung ya. Itu bahaya tentang imigrasi nanti. Ya, yang kayak bule-bule kayak Pak Handoko gitu, ya jangan sering-sering saya kasih naik panggung. Imigrasi tangkap langsung, nggak lepas lagi. Oke, jadi semoga program kita ini Grand NDO dan beberapa BOP gabungan ini sukses untuk bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan lebih lagi jaringan, omset, penjualan, dan lain-lain. Nah, kami harapkan untuk bisa kerjasamanya mensukseskan acara-acara ini ya. Kalau di Semarang dan Jogja itu, Bu Syolan cukup dekat di kota mana Bu Syolan? Jogja dong, dari Magelang ke Jogja. Jogja, tapi teman-teman Jogja, Solo tapi tim juga. saya banyak di Solo, Pak. Mungkin saya Oh ya, Solo kan dekat ya, cukup dekat ya. Jadi bisa daftarkan sama-sama dekat. Nanti flyernya itu ada kontak person untuk pendaftaran di kota-kota tertentu masing-masing ya. Iya. Bisa segera daftarkan. Kalau memang nanti kita perlu penambahan karena membludak, ya tentunya kami akan tambah. Ya gimana caranya kita akan pikirkan untuk menambah paket yang kita bisa apply. Oke, di hotel-hotel yang kami adakan. Jadi semoga ini bisa mensukseskan kita semua. Ya, mungkin ada masukan lain lagi. Kalau tidak ada masukan lain lagi, kita segera akhir Zoom meeting malam ini. Nanti ada Yang update Jogja, apa? yang Jogja ke Solo, yang dari Solo ke Jogja aja Pak. Ya betul. Solo Jogja, Magelang ke Jogja ya. Yang dekat-dekat Semarang mungkin dari Pati, Demak dan lain-lain. Itu bisa kumpul kita di Semarang. Ya, jadi kita sama-sama sukseskan acara Grand NDO ini. Ya, karena ini sangat bagus sekali untuk pengembangan jaringan edukasi leader-leader kita ya dengan elite system dari Pride International. Ya, dan kami adakan ini khusus kita undang Mr. Semlo dan juga Mr. Muhammad Fitri dari Malaysia. Oke, untuk bantu tim kita. Dan tentu suasana baru ya. Yogyakarta maksimum 100 ya Pak. Oh, nggak bisa digedein, nggak bisa dilebihin Pak Yona. Pak Beni. Nggak masuk tempatnya Pak, kecuali Bapak kita pindah tempat baru Pak. Ada MMUGM kan tempatnya. Kalau kita lihat ya, nanti respon dari para peserta, karena ini pasti harus kita informasikan bahwasanya ini program dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore disediakan lunch dan juga coffee break. Nah, tentunya berbayar dengan sangat ekonomis sekali, tapi dapat ilmu yang luar biasa. Nah, saya yakin bisa membludak ya, murah meriah ya, tapi dapat ilmu yang luar biasa. Oke, jadi kita tetap buka dulu pendaftaran ya, segera flyer kita udah desain dan kita kirim. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa bantu mensukseskan acara ini di kotanya di Jakarta ya, juga lagi atur tempat acaranya ya.
segera kita umumkan nanti. Oke, Pak. Penutupannya nanti di akhir aja Pak, akhir September udah penutupan karena kita kan tanggal 7. Kita masih punya waktu 1 minggu untuk sementara ini kan kita cari tempat dulu. Udah gitu kita punya waktu seminggu gitu. Jadi akhir September itu sudah tidak ada pendaftaran lagi Pak. Ya, baik, boleh. Bagus. Karena juga akhir-akhir tahun ini juga udah mulai banyak pesta-pesta perkawinan ya. Jadi kalau 1 minggu itu bikin acara juga nggak gitu gampang. Mau cari tempat, jadi tentunya kita harus lebih cepat ya. Jadi biar kebagian tempat lah. Oke, saya rasa itu satu lagi Pak. Ya. Satu lagi Pak. Oh, buat Bu Syoklan, Pak Sugiharto, dan Pak Yona cepat-cepat jadi trisaat nanti jadi pembicara di Malaysia Pak untuk NDO Pak. Oh iya betul ya. Jadi kemarin tadi kita udah bicara sama Mr. Samlo kan. Ya. Nanti top leader Indonesia harus bicara NDO di Malaysia. Ya, jadi pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ya. Jadi pelajar NDO yang besok tanggal 7 sama Grand NDO sama enggak isinya? BOP. Ya, itu BOP. Besok, enggak, 78 katanya ada NDO di Solo sama di Jogja. Enggak jadi ya Pak Beni? Oktober ya. Oktober aja ya. Oktober. Ya, jadi sekalian satu kali aja Grand NDO ya. Ya. Sisanya BOP. Kita BOP tetap jalan ya. September di pertengahan. Di 17-18 kalau tidak salah di Jogja dan Solo ya. Itu 16-17 Pak. 16-17. Oke. Itu silakan bergabung ya, ramaikan juga biar lebih cepat proses pertumbuhan bisnis dan jaringan kita. Oke, saya rasa itu aja ya, Bapak Ibu. Iya. Thank you semuanya. Cukup ya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah Malam. Jumat ini. Terima kasih juga untuk masukannya. Tentunya salam sehat buat kita semua dan keluarga di rumah. Sukses bersama buat kita semua ya. Memberkati ya. Malam-malam. Terima kasih. Ya Pak Andoko itu jangan sering-sering naik panggung karena mirip bule ya. Tolong dikondisikan, kalau enggak nanti repot imigrasi. Ini orang RC Pak, orang RC Pak. Sedikit nih, Pak Ardi saya mau tambahkan sedikit, just for info saja. Ya, selamat malam semuanya. Mungkin saya cuma say selamat malam saja, karena ini sudah malam sekali. Mungkin salam sehat sejahtera buat kita semua ya, khususnya semua stokis private di Indonesia. Ini saya cuma mau sampaikan, memang roadshow nanti bulan September ini kan banyak di Jawa ya. Itu ada Pak Anton, Pak Beni yang akan jalan ke sana. Nah ini saya just info untuk pertama kali Kalimantan. Ya, Palangkaraya nanti akan ada roadshow BOP di tanggal 8. Jadi seluruh tim, Bapak Ibu kalau misalnya ada tim di sana bisa kita wakili ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Andoko. Salam durian. Oke, thank you. Terima kasih ya. Oke, selamat malam semuanya. Ingat tadi jadwalnya juga yang di luar kota Jawa kita juga share di grup, jadi bisa titip ke Pak Andoko. Oke. Selamat malam semuanya. Salam sehatnya. Ya. Oke, malam. Oke, bye bye semua. Selamat malam. Ya, makasih Pak. Terima kasih.